Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pada materi kelas 9 di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi pada bab 1, yang pertama memahami bilangan berpangkat, yang kedua menyelesaikan operasi perkalian bilangan berpangkat, 3 menyelesaikan operasi pembagian bilangan berpangkat, 4 memahami bentuk akar, 5 menyelesaikan operasi perkalian bentuk akar, dan yang keenam menyelesaikan operasi pembagian bentuk akar. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah perpangkatan pada bilangan bulat. Perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Pangkat dari suatu bilangan bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat N bisa ditulis A, di atasnya ada N-nya. Perhatikan kotak yang sudah Ibu tuliskan di slide. Jika A bilangan real dan N bilangan asli, maka A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar atau biasa disebut juga dengan basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Perhatikan bilangan berpangkat bilangan bulat positif di bawah ini. Dilihat ya. Yang pertama itu dari A, B, C. Yang pertama ada 4 pangkat 3. 4 disebut bilangan pokok, 3-nya disebut sebagai pangkat. Bagaimana cara mencarinya? 4 pangkat 3 berarti sama dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Kemudian yang B bisa dilihat di situ ada negatif 2 dipangkatkan 3. Perhatikan ada tanda kurung, negatifnya ada di dalam kurung. Kemudian bilangan negatif 2-nya bisa disebut sebagai bilangan pokok dan 3-nya disebut pangkat. Negatif 2 pangkat 3 berarti perkalian berulang dari negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Yang ketiga, ada negatif 2 pangkat 4. Bilangan negatif 2 disebut bilangan pokok, bilangan 4 disebut pangkat. Bagaimana mencari hasilnya? Sama seperti yang tadi, negatif 2 pangkat 4 sama saja dengan perkalian berulang dari negatif 2 sebanyak 4 kali. Ini diperoleh hasil 16. Silakan perhatikan kembali yang bagian B dan C, dilihat. Di situ ada negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4. Yang bagian B, pangkatnya bilangan ganjil, yaitu angka 3. Yang bagian C, pangkatnya itu bilangan genap, yaitu 4. Nah, kalau kita perhatikan, ketika bilangan bulat negatif ini dipangkatkan ganjil, ternyata hasilnya negatif. Di situ ada negatif 8 ya di bagian B. Kemudian ketika di situ bilangan bulat negatif ini dipangkatkan bilangan genap, ternyata hasilnya positif. Maka kita bisa simpulkan, untuk setiap bilangan bulat negatif, jika pangkatnya adalah bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Kemudian, jika bilangan bulat negatif, pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Bagaimana anak-anak sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi tentang pengertian bilangan berpangkat? Apabila kurang paham, silakan nanti hubungi WA Ibu, kemudian setelah kalian paham bisa dilanjutkan dengan mengisi LKPD 1. Hanya LKPD 1 saja. Bisa dikerjakan di kertas folio atau HPS, atau bisa juga kalian kerjakan di kertasnya langsung bagi yang sudah fotokopi. Nah, setelah selesai, kalian foto hasil LKPD 1-nya. Jangan lupa
diisi dulu ya. Tulis nama, kelas, dan bubuhkan tanda tangan orang tua. Kemudian kirim japri ke ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.